pada dasarnya adalah pemberhentian seorang presiden dan wakil presiden itu sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Hamrin SH MH MSihan dalam program Hamrin Speak Up. Hamrin Speak Up ini merupakan bagian daripada Hamrin Channel. Para hadirin, hari ini merupakan saya mencoba melihat ataupun membahas, bahkan memberikan masukan dalam konteks ketatanegaraan, yaitu keterkaitan dengan pemakzulan ataupun impeachment terhadap seorang presiden dan wakil presiden. Pada dasarnya saya akan membahas yaitu terkait dengan persoalan kebangsaan hari ini yang lagi menjadi hot, menjadi pembahasan di mana-mana, yaitu terkait dengan adanya suara-suara terhadap pemberhentian ataupun adanya keinginan untuk dilakukannya pemakzulan terhadap presiden dan wakil presiden. Namun yang lagi menjadi isu hangat itu adalah pemberhentian wakil presiden. Jadi saya cobakan melihat secara kacamata ataupun saya coba menjelaskan secara ketatanegaraan. Yang pertama, pada dasarnya adalah pemberhentian seorang presiden dan wakil presiden itu sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang menjadi perhatian kita adalah dalam kacamata hukum ketatanegaraan itu harus dilihat secara menyeluruh. Jangan hanya dilihat hanya sepotong saja, karena memang persoalan hukum itu adalah persoalan yang sangat besar. Karena memang dalam konteks ketatanegaraan hari ini adalah memang menjadi polemik kita adalah selalu berbicara tentang hukum. Kenapa? Karena itu adalah sudah menjadi amanat di dalam Undang-Undang Dasar, terutama di pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Kemudian terkait pemberhentian seorang presiden dan wakil presiden sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar, terutama di pasal 3, kemudian di pasal 7A, di pasal 7B ayat 1 sampai ayat 7, dan di pasal 24C ayat 2. Yang pertama, kita masuk pada bagaimana sebenarnya ketika kita berbicara terkait dengan pemberhentian presiden dan wakil presiden. Di dalam Undang-Undang Dasar, terutama di pasal 3 ayat 2, itu sudah jelas dijelaskan bahwa yang punya kewenangan untuk melantik presiden dan wakil presiden adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat dengan MPR. Kemudian di ayat 3 itu dijelaskan juga bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat punya kewenangan untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Saya kasih poin di situ bahwa pemberhentian presiden dan wakil presiden terkait masa jabatannya itu menurut Undang-Undang Dasar. Artinya apa? Bahwa mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Saya coba masuk dalam konteks selama ini di mana banyak pertentangan, banyak mengenai pro dan kontra. Tapi saya cobakan menggarisbawahi sebenarnya bagaimana sih sebenarnya terkait pemberhentian presiden itu menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana tadi dikatakan di pasal 3 ayat 3 terkait dengan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Para hadirin, sebenarnya pemberhentian ataupun impeachment presiden ataupun pemakzulan presiden dan wakil presiden itu sudah diatur di dalam pasal 7A, pasal 7B ayat 1 sampai ayat 7, kemudian pasal 24C ayat 2.
Terkait dengan impeachment tersebut, itu adalah ataupun pemberhentian kepada presiden, wakil presiden dan pejabat negara itu jelas di dalam undang-undang tersebut, di dalam undang-undang dasar tersebut, yaitu adalah bisa pemakzulan ataupun impeachment hanya wakil presiden, bisa hanya presiden, dan juga bisa kedua-duanya, yaitu presiden dan wakil presiden. Itu amanat konstitusi. Tetapi harus diperhatikan juga bahwa di dalam undang-undang dasar itu sudah dijelaskan dengan jelas, terutama terkait dengan bagaimana mekanisme daripada pemberhentian presiden dan wakil presiden. Kalau pemberhentian presiden dan wakil presiden, kalau di undang-undang dasar itu dia tidak mengenal istilah ataupun impeachment itu sendiri, tapi yang dikenal istilah adalah pemberhentian. Jadi pemberhentian itu juga itu sudah diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Terkait apa di situ? Di situ ada 2 poin, bahwa pemberhentian presiden dan wakil presiden yang pertama adalah karena adanya pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum yang seperti apa yang dimaksud? Di situ juga sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar. Misalnya seperti pengkhianatan terhadap negara, ada korupsi, perbuatan pidana berat lainnya, atau misalnya ada perbuatan tercela. Yang kedua itu adalah sudah tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang presiden. Jadi ini menjadi poinnya, bahwa di dalam Undang-Undang Dasar itu sudah dijelaskan secara konkret bagaimana pemberhentian seorang presiden dan wakil presiden. Kemudian mekanisme pemberhentiannya juga itu sudah dijabarkan di dalam pasal 7B ayat 1 sampai ayat 7. Siapa yang mengusulkan pemberhentian? Yang mengusulkan pemberhentian di situ adalah nanti DPR. DPR itu nanti mengusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tetapi sebelum DPR mengusulkan kepada MPR, maka DPR harus mengusulkan dulu kepada siapa? Dia harus meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, bahkan memutuskan apakah seorang presiden ataupun wakil presiden itu melanggar undang-undang dasar atau tidak. Cara melihatnya di mana? Cara melihatnya adalah sebagaimana tadi diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Apakah melakukan kejahatan terhadap negara? Apakah melakukan tindak pidana berat? Apakah melakukan korupsi? Apakah melakukan perbuatan tercela? Kan itu yang menjadi ketika diperiksa ataupun diadili di Mahkamah Konstitusi. Kalau itu memang terbukti, maka dikembalikan lagi kepada DPR, dan DPR harus mengusulkan kepada MPR agar presiden dan wakil presiden yang dinyatakan bersalah menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu bisa di impeachment atau diberhentikan. Jadi itu yang menjadi poinnya, itu yang menjadi catatannya. Nah, hari ini kita lihat adalah lagi heboh terkait dengan adanya permintaan dari beberapa kelompok ataupun persatuan dari purnawirawan, terutama dari purnawirawan TNI. Kita lihat bahwa mereka meminta agar dimakzulkan ataupun diimpeach wakil presiden. Apakah secara hukum bisa? Saya katakan tadi, kalau bicara pemakzulan itu jelas bahwa bisa dilakukan impeachment ataupun bisa dimakzulkan. Tetapi pemakzulan tersebut memenuhi syarat tidak apa yang diamanatkan di dalam pasal 7A tadi. Apakah wakil presiden hari ini melanggar hukum atau tidak? Nah, itu baru bisa kita katakan bisa dimakzulkan. Tapi kalau tidak, maka tidak bisa. Sekarang kalau dalam kita lihat konteksnya, selama masa menjabat presiden dan wakil presiden, ada tidak
wakil presiden hari ini melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar tadi, terutama di pasal 7A tadi. Apakah dia melakukan perbuatan tercela, apakah dia melakukan perbuatan korupsi, apakah dia melakukan kejahatan terhadap negara. Saya rasa mungkin kita bisa lihat bahwa memang sampai hari ini tidak ada perbuatan yang mengarah ke sana. Maka tidak ada satu landasan hukum pun kalau kita bisa melakukan impeachment. Kalau memang kita mau permasalahkan mulai dari awal karena adanya lahirnya putusan MK pada saat itu terkait dengan pembatasan usia ataupun usia calon wakil presiden untuk pencalonannya pada saat itu adalah menjadi permasalahan kita, itu sebenarnya sudah selesai juga. Kenapa? Karena memang sudah diputus di Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi pada saat itu memutuskan bahwa yang bisa mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden kalau batas usianya sekian, maka itu adalah ketika dia sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah. Dan itu putusan Mahkamah Konstitusi adalah final and binding. Dan itu selesai. Kalau kita misalnya mau tarik ke sana lagi, mohon maaf, di MK itu kan ada 9 hakim konstitusi. Kalau kita menghubungkan dengan misalnya karena ada salah satu di situ ketuanya adalah ketua itu adalah merupakan bagian daripada besan pemerintahan pada saat itu, maka itu sudah terlalu jauh. Karena kenapa? Karena di situ ada 9 hakim MK. Meskipun sebagian itu menyatakan dissenting opinion. Tapi yang dominan pada saat itu adalah menyatakan bahwa itu mereka menyetujui terkait dengan usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Mestinya persoalan ini adalah sebelum pemilihan itu harusnya memang diambil langkah-langkah hukum pada saat itu. Jangan setelah dilakukannya pelantikan presiden dan wakil presiden baru kita menempuh jalur hukum. Ini yang menjadi persoalan. Karena secara konstitusional itu sudah dilalui dengan sah. Pelantikan presiden dan wakil presiden itu sudah dilantik oleh MPR sebagaimana diamanatkan dalam pasal 3 ayat 2. Kemudian kalau kita meminta misalnya pemakzulan hari ini ataupun impeachment kepada wakil presiden hari ini, mohon maaf, kalau saya melihat secara hukum belum ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden maupun wakil presiden terkait dengan di pasal 7A tadi. Jadi tidak bisa ketika bahwa pemakzulan itu karena adanya kepentingan ataupun kelompok-kelompok tertentu yang menginginkan pemakzulan. Tapi tidak ada rujukan hukum yang bisa menegaskan bahwa itu ada pelanggaran hukum yang dilalui. Karena kalau kita melihat itu jelas. Jelasnya di mana? Negara kita adalah negara hukum. Jadi kalau kita sudah tidak percaya lagi dengan persoalan hukum hari ini, kita sudah tidak percaya lagi dengan hukum, maka akan menjadi polemik terus dalam sistem kebangsaan kita hari ini. Dalam konsep berbangsa dan bernegara kita hari ini. Karena memang mestinya adalah bagaimana hari ini kita mendukung jalannya pemerintahan kalau memang itu adalah sesuai dengan prosedur ataupun mekanisme Undang-Undang Dasar 1945. Terkecuali hari ini pemerintah mengesampingkan atau menyalahi aturan-aturan bagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kalau itu menyalahi, maka masyarakatlah punya kewenangan untuk melakukan impeachment terhadap presiden dan wakil presiden. Tapi selama itu masih bekerja dalam koridor kebangsaan, dalam koridor bernegara hari ini, maka kita harus apresiasi dan dukung. Makanya saya kembali lagi bahwa saya mencoba membedah beberapa undang-undang ataupun aturan-aturan jelas hari ini. Ternyata saya tidak menemukan terkait dengan pemberhentian seorang wakil presiden ataupun impeachment terhadap wakil presiden yang hari ini lagi diajukan oleh para purnawirawan. Tidak ada dasar hukum yang bisa menyatakan bahwa hari ini dia melanggar hukum, dia melakukan kejahatan terhadap negara, atau dia melakukan korupsi, perbuatan tercela dan lain sebagainya. Makanya saya kembali lagi bahwa memang harus menjadi catatan kita adalah bagaimana hukum itu adalah menjadi panglima kita, menjadi dasar kita di dalam konteks bernegara dan berbangsa hari ini.
Itu yang menjadi poin saya sampaikan, karena memang sampai hari ini pun belum ada pelanggaran yang bisa membuat impeachment terhadap wakil presiden. Kalau itu ada, maka sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar terkait demokrasi, maka masyarakatlah punya kewenangan untuk itu, untuk meminta kepada DPR. Tapi kalau memang tidak ada juga dasar hukum, sebagaimana tadi rujukan pasal 7A mengenai pelanggaran itu, maka tidak ada persoalan hukum hari ini. Itu yang harusnya menjadi catatan kita. Makanya kita kembali lagi bahwa memang undang-undang ini marilah kita jadikan semua rujukan berbangsa dan bernegara. Para pengambil kebijakan kita harapkan memang selalu menjadi acuan apa yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, agar koridor-koridor kebangsaan kita itu berjalan sebagaimana mestinya. Itu secara singkat dari saya. Nanti secara politik saya akan menghadirkan lagi beberapa narasumber dalam hubungan dengan bagaimana kira-kira pemakzulan itu. Itu adalah nanti dalam konteks Hamrin Talks Law. Demikian dari saya meminta kepada para hadirin agar like, share dan subscribe terhadap Hamrin Channel ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat terus memberikan kontribusi terhadap kepentingan bangsa dan negara. Sekian dari saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.